nih, Ya. kira-kira takut nggak sih investor itu trauma nanam modal? Nah, yang baik-baik kita akan urusin. Tolong ya disampaikan, investor yang baik-baik, cinta Bali, sayang Bali, ikut aturan, peraturan perundang-undangan dan menghormati budaya Bali, kita akan support, kita akan buka, dan kita akan fasilitasi. Tapi bagi yang nakal, tidak ada ampun. Siapapun backingnya Pak? Siapapun, nggak ada backing-backingan. Berarti optimis Pak ya, dukung pansus Pak ya? Iya loh. Kita terima kasih sama Pak Sustro sudah banyak memberikan temuan. Sangat baik Pak Bali. Oke, cukup. Terima kasih. Yang saya janjikan dari BPD untuk menyampaikan pada hari baik, sekaranglah hari baiknya. Saya bersama Pak Bupati Klungkung dan Ketua Pansus akan menyampaikan mengenai penyikapan terhadap rekomendasi DPRD Provinsi Bali berkaitan dengan lift kaca, pembangunan lift kaca. Saya belum menyampaikan poin A, pembangunan lift kaca lokasinya di Pantai Kelingking, Desa Bunga Mekar, Nusa Tenggara, Kabupaten Klungkung. Penyelenggara adalah PT Indonesia Kaisi Tourism Property Investment Development Group. Itu. Bagian B, wilayah dan jenis bangunan dalam lift kaca. Yang pertama berkaitan dengan wilayahnya. Pembangunan lift kaca berada di 3 wilayah. Yang pertama, wilayah A berupa daratan di dataran bagian atas jurang. Wilayah ini merupakan alas hak di wilayah itu, bisa merupakan hak milik, hak perorangan maupun juga HPL. Di wilayah ini dibangun loket tiket entrance dan tiketing dengan luas 563,91 meter persegi yang merupakan kewenangan Kabupaten Klungkung. Namun pelaksananya harus sesuai dengan Perda RT/RW Provinsi Bali nomor 3 tahun 2020 dan Perda RT/RW Kabupaten Klungkung nomor 1 tahun 2013. Itu mengenai wilayahnya yang bagian atas jurang di daratan Kabupaten Klungkung. Yang kedua, wilayah D berupa daratan di bagian jurang berada di atas hak tanah negara yang merupakan kewenangan pemerintah pusat atau setidak-tidaknya pemerintah Provinsi Bali. Yang ketiga, wilayah C berupa pantai dan perairan pesisir di dataran bagian bawah jurang yang merupakan kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan kewenangan pemerintah Provinsi Bali. Gitu. Jadi di wilayahnya ada A di permukaan jurang merupakan kewenangan Pemda Klungkung, wilayah B di tengah jurang yang turun itu adalah kewenangan negara pusat atau provinsi, yang di bawah di pondasinya itu bordernya itu adalah kewenangan Kementerian Kelautan dan kewenangan provinsi. Kalau wilayah provinsi karena pantai dan laut 12 mil itu adalah kewenangan provinsi. Kalau lautnya adalah kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan. Gitu. Kemudian yang kedua ada 3 jenis bangunan, yaitu bangunan yang pertama adalah bangunan loket tiket, entrance dan tiketing.
dengan luas 563,91 meter persegi berada di bibir jurang di atas saya tadi di wilayah A. Kemudian bangunan yang kedua adalah berupa jembatan layang penghubung dari loket tiket ke lift kaca sepanjang 42 meter. Jembatannya layang. Kemudian yang ketiga bangunannya adalah lift kaca. Di dalamnya ada restoran, di bawahnya ada fondasi atau bor pile dengan luas 846 meter persegi dan tinggi 180 meter. Gitu. Jadi ini sebenarnya bangunan, bukan lift biasa. Dan berada dari atas sampai ke bawah itu tidak di wilayah Kabupaten Kelungkung, hanya bangunan tiket loket itu saja yang kewenangan Kabupaten Kelungkung. Jembatannya nyebrang di atas, di bagian udara itu sampai ke lift, dan bangunan dari atas ke bawah itu adalah kewenangan pusat dan provinsi. Kemudian yang bagian C, jenis pelanggaran. Pertama, pelanggaran tata ruang yang diatur dalam Perda Provinsi Bali nomor 3 tahun 2020 tentang rencana tata ruang Provinsi Bali 2009 sampai 2029. Bentuk pelanggaran pertama adalah pembangunan lift kaca dengan luas 846 meter persegi dan tinggi plus minus 180 meter beserta bangunan pendukung kepariwisataan berada pada kawasan sempadan jurang, tidak memiliki rekomendasi Gubernur Bali sebagaimana syarat yang ditentukan. Yang kedua, fondasinya bor pile, bangunan jembatan dan lift kaca berada di wilayah pantai dan pesisir, tidak mendapat rekomendasi Gubernur Bali dan tidak mendapat izin pemanfaatan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut KKPRL dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang ketiga, pelanggarannya tidak memiliki rekomendasi Gubernur Bali terhadap kajian kestabilan jurang. Yang keempat, tidak ada validasi terhadap KKPR bagi PMA yang terbit secara otomatis melalui OSS sebelum berlakunya PP nomor 28 tahun 2025. Jadi harusnya divalidasi dulu. Gitu. Ini tidak. Kemudian yang kelima pelanggarannya adalah sebagian besar bangunan lift kaca berada di wilayah perairan pesisir yang tidak memiliki perizinan dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sanksi dari pelanggaran tata ruang ini adalah sanksi administratif pembongkaran bangunan dan pemulihan fungsi ruang. Pelanggaran yang kedua yaitu pelanggaran lingkungan hidup yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan usaha berbasis risiko. Bentuk pelanggaran tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hanya memiliki rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Kelungkung. Sanksi atas pelanggaran ini adalah sanksi administratif paksaan pemerintah untuk pembongkaran. Gitu. Yang ketiga adalah pelanggaran perizinan yang diatur dalam PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Bentuk pelanggaran yaitu pertama, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang KKPR tidak sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang. Pelanggaran yang kedua, persetujuan bangunan gedung PBG hanya untuk bangunan loket tiket, entrance dan tiketing
dengan luas 563,91 meter persegi. Tidak mencakup bangunan jembatan layang penghubung dengan panjang 42 meter dan lift kaca dengan luas 846 meter persegi dan tinggi 180 meter. Ini pelanggarannya. Jadi PPG-nya hanya untuk yang bangunan luasnya 563,91 meter persegi. Bangunan jembatan layang dan lift kaca ke bawah itu tidak tercakup dalam PPG. Perizinan bangunan gedung-gedung. Sanksinya penghentian seluruh kegiatan. Yang keempat, pelanggaran tata ruang laut yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dijabarkan dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 1828 Tahun 2017 tentang rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi perairan Nusa Penida di Provinsi Bali. Bentuk pelanggaran: bangunan fondasi beton yang terbangun berada di kawasan konservasi perairan pada zona perikanan berkelanjutan, subzona perikanan tradisional, tidak diperbolehkan pembangunan bangunan wisata termasuk bangunan lift. Nggak boleh. Sanksinya sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan. Yang kelima, pelanggaran pariwisata berbasis budaya yang diatur dengan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan pariwisata budaya Bali. Bentuk pelanggaran: merubah keoriginalan daerah tujuan wisata. Sanksinya pidana. Itu jenis-jenis pelanggarannya. Ada 5 jenis, dan kalau dirinci bentuk pelanggarannya 5 tambah 1 6 tambah 2 8 tambah 2 lagi 10 bentuk pelanggaran dari 5 jenis pelanggarannya. Supaya clear, ya. Bagian D, rekomendasi DPD Provinsi Bali. 1. Menghentikan segala bentuk kegiatan pembangunan oleh PT Indonesia Kaisik Tourism Property Investment Development Group. Yang kedua, melakukan penutupan dan pembongkaran bangunan oleh PT Indonesia Kaisik Tourism Property Investment Development Group. Yang ketiga, segala biaya yang timbul dalam pembongkaran lift kaca menjadi tanggung jawab sepenuhnya PT Indonesia Kaisik Tourism Property Investment Development Group sebagaimana batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, rekomendasi DPD, apabila pembongkaran lift kaca sebagaimana batas waktu yang sudah ditentukan tidak dilakukan oleh PT Indonesia Kaisik Tourism Property Investment Development Group, maka pemerintah Kabupaten Klungkung bersama pemerintah provinsi akan melakukan pembongkaran konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Bagian E, keputusan Gubernur Bali dan Bupati Klungkung. Dengan memperhatikan 5 jenis pelanggaran yang sangat berat serta memandang kepentingan masa depan Bali berkaitan dengan menjaga untung alam, manusia dan budaya Bali dan penyelenggaraan kepariwisataan berbasis budaya berkualitas dan bermartabat, maka Gubernur Bali dan Bupati Klungkung memutuskan mengambil tindakan tegas berupa 1. Memerintahkan kepada PT Indonesia Kaisik Tourism Property Investment Development Group untuk menghentikan seluruh kegiatan pembangunan lift kaca, melakukan pembongkaran secara mandiri dalam waktu paling lama 6 bulan. 3. Melakukan pemindahan fungsi ruang setelah pembongkaran dalam waktu paling lama 3 bulan. Yang kedua,
dalam hal PT Indonesia Capital Property Investment Development Group tidak melakukan pembongkaran secara mandiri sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, maka pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah Kabupaten Kelungkung akan melakukan pembongkaran sesuai peraturan perundang-undangan. Akan ada surat peringatan 1, 2, 3. Kalau sampai 3 enggak, akan diambil tindakan. Bagian F penutup, ini yang penting oleh kawan-kawan. Nomor 1, pemerintah Provinsi Bali mengambil pilihan tindakan tegas agar ke depan penyelenggaraan usaha atau investasi di Bali benar-benar memperhatikan aspek peraturan perundang-undangan, pelestarian ekosistem alam, budaya, serta kearifan lokal Bali. Upaya ini merupakan penegasan agar ke depan tidak terjadi kembali berbagai bentuk pelanggaran oleh para pemangku kepentingan. Yang kedua, pemerintah Provinsi Bali sangat membutuhkan dan mendukung adanya investasi di Bali yang diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip legalitas, kepatutan, dan kepantasan dalam rangka memajukan pariwisata dan perekonomian Bali secara berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan. Yang ketiga, kegiatan investasi di Bali ke depan hendaknya didasarkan atas niat baik, mencintai Bali, menjaga Bali, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam, manusia, dan kebudayaan Bali secara bijak, bukan berorientasi pada ekspektasi yang berdampak terhadap kerusakan ekosistem alam, budaya, dan kearifan lokal serta masa depan generasi Bali.